Kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi tahun 2016 silam belakangan ini menjadi sorotan tajam sejumlah kalangan. Dugaan adanya kesalahan prosedur hingga penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat kepolisian saat menangani kasus tewasnya Vina dan Eki disinyalir menjadi penyebab utama kusutnya proses penegakan hukum yang saat ini masih berlangsung. Baru-baru ini, keluarga para terpidana buka suara dan mengungkap hal yang cukup mengejutkan. Dan berikut 5 fakta tentang ketujuh narapidana dalam kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki yang mengusik hati nurani. Versi Cumi Top 5. Tidak bisa dipungkiri, sejak kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki viral dan mendapat tanggapan dari sejumlah kalangan, para terpidana tidak luput menjadi sorotan. Pengakuan Saka Tatal, mantan narapidana dalam kasus tewasnya Vina, membenarkan jika dirinya dan ketujuh narapidana lainnya mendapat intimidasi dari aparat kepolisian bahkan sejak penangkapan. Ada rentetan kejadian yang sangat ganjil dan dramatisasi sejak awal. Nah, saya itu sebenarnya melihat kasus ini dari awal juga. Pertama saya melihat peristiwanya terjadi lama, kok nggak tuntas. Yang keduanya, kemudian para terpidananya dihukum seumur hidup, sangat luar biasa kan. Katanya dipukulin, disiksa Pak, telinganya dimasukin puntung rokok. Sampai terluka Pak. Masya Allah, sampai dipukulin muka aja bonyok semua Pak. Sama dipukulin, saya juga dipukulin sama polisi, dipukulin, diinjak-injak, dipukulin, terus sampai suruh mengakui apaan, saya juga nggak tahu masalahnya apa. Vina sama saya kan dia kan Pak, udah dibonyok-bonyok itu juga Pak. Yang bonyok-bonyokin siapa? Ya polisi Pak. Ini kayak gini kita trauma Pak sampai sakit dan kemarin. Saka Tatal yang kini sudah bebas dari hukuman mengungkap jika dirinya hanyalah korban salah tangkap. Ia ikut terseret lantaran adanya pengakuan dari Sudirman yang membuatnya harus ikut mendekam dalam tahanan setelah dipaksa mengakui perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Ini Pak, dia memfitnah saya. Dari yang ketujuh yang di dalam juga sama Sudirman semua. Walaupun saya sekarang nggak nuntut Sudirman, tapi yang dewasa nanti juga sama akan menuntut Sudirman. Kata Sudirman yang menuntut bahwasanya dia itu ikut-ikutan yang dari ketujuh orang tersebut. Yang mengait-ngaitkan dengan kalian gitu? Iya. Ada beberapa juga yang akan kita kritik kesaksian-kesaksian itu memberatkan Saka Tatal. Nah, jadi termasuk diantaranya Sudirman. Sudirman ini adalah orang yang menurut Saka adalah yang menjerumuskan dia sehingga dia terpaksa harus mengakui walaupun dengan kondisi dengan tekanan mental dan tekanan fisik. Tapi ibu yakin bahwa anak ibu tidak melakukan? Iya yakin saya yang ada di rumah. Ada di rumah. Iya. Sekarang kita mau luruskan. Iya. Mintanya saya kan kebenaran, kejujuran lah Pak, Iya. keadilan lah. Bagaimana orang kecil masa kayak pada saya orang kecil aja diinjak-injak gitu. Yang kan ibu tahu yang memberatkan Saka siapa? Dari pernyataan siapa? Sudirman, Bu. Sudirman. Sama Aep. Sementara pengakuan mengejutkan juga datang dari keluarga Sudirman yang mengaku mendapat perlakuan tak menyenangkan dari aparat kepolisian. Mereka mengaku didatangi sejumlah aparat kepolisian yang memintanya untuk mencabut kuasa Ibu Titi sebagai kuasa hukumnya. Itu malam Jumat saya itu didatengin polisi ke rumah saya ya, orang tua saya. Itu ada 4 orang. Jadi pas masuk dia bilang dari Polres Kota Cirebon. Dia itu 2 itu jaga pintu untuk nutupin pintu
Yang satu bawa map sama kertas kosong itu, yang satunya ngobrol sama kita. Pas ngobrol itu tentang Sudirman, dia ngasih kabar dia itu kangen dan keluarga harus ketemu. Nah pas waktu itu saya aneh, kok ada Polres kok ngasih tahu seperti itu tanpa ada surat panggilan. Pas waktu itu saya diminta sama keluarga dimintain tanda tangan. Nah saya tidak mau untuk tanda tangan itu karena itu tidak jelas untuk apa tanda tangannya. Pas saya udah menolak, polisi itu udah pulang lah. Nah pas hari Sabtunya saya kerja jam 1-an, jam setengah 2-an itu saya istirahat posisinya, ada polisi juga datang. Jadi Polres Kota Cirebon kurang lebihnya 6. Dia mau ketemu sama saya bilang nggak mau karena saya trauma waktu pas kejadian malam Jumat itu. Pas waktu itu saya nolak, dia maksa buat ketemu. Saya bilang untuk menyampaikan ke atasan saya buat minta pendamping. Pas saya udah bilang kayak gitu, polisi juga mau untuk mendampingi atasan saya. Jadi bertiga itu atasan saya 2 sama saya didampingin cuman sebentar itu. Setelah itu atasan saya disuruh keluar dan di situ saya dikasih tahu sama kayak pas waktu kejadian malam Jumat itu Sudirman mau ketemu dan polisi itu mau bawa saya ke Polda, posisinya Sudirman ada di Polda. Saya bilang nggak bisa, saya lagi kerja. Itu ngobrol sekitar nyampe sejam setengah atau 2 jam lah kurang lebih, jam 3-an selesai. Saya bingung mau kemana, terus saya nelpon sama Bu Titin kan, minta solusi gimana. Nah polisi tetap kekeh buat bawa saya sama nanya ini orang tua saya di mana. Saya nggak tahu orang tua saya di mana. Saya bilang saya juga nggak pulang-pulang semenjak kejadian itu. Akhirnya polisi bilang saya nungguin nanti sampai jam 4 setelah kamu pulang kerja. Saya minta izin ke atasan. Dari situ saya panik dan kok saya nggak mau tapi kok dipaksa. Saya nelpon Bu Titin nyuruh saya untuk udah jangan terlalu jangan terlalu diladenin, keluar aja. Saya keluar pun dikejar saya dikejar. Saya bingung mau kemana. Saya naik Grab ke Alfa dulu, naik Grab masih dikejar juga. Naik Grab itu udah enggak, jadi pas waktu ke Alfa dikejar juga. Ada wartawan ya? Ya, dan untungnya itu ada wartawan dari itu TV One. Itu dari Bu Titin sih. Dari situ saya kabur dari pengejaran itu. Waktu itu bilangnya saya sama keluarga saya harus ketemu sama si Sudirman. Nah, itu bilang mau ada cabut kuasa. Jadi sebetulnya yang diteror itu tidak saya secara langsung, tapi keluarganya terpidana Sudirman. Sudirman kan memang sudah di dalam, tapi keluarganya itu terus didatangi oleh kepolisian. Kalau menurut pengakuan kakaknya, termasuk ke tempat kerja kakaknya, sekitar 3 atau sampai 5 orang polisi itu berjaga di kantor kakaknya yang menginginkan kakaknya itu ikut ke Polda. Waktu itu memang saya sempat ada komunikasi, alasannya apa? Di antaranya harus mencabut kuasa dari saya gitu. Jangan pakai lagi saya sebagai pengacaranya Sudirman. Tapi yang diteror itu kakaknya dan keluarga Sudirman. Selain didatangi juga mereka pernah membawa surat yang tulisan tangannya Sudirman, kemudian kedua orang tuanya dipaksa untuk tanda tangan juga, cuman waktu itu menolak. Kalau saya sih menyerahkan aja apakah mau tetap pakai saya atau tidak, tetapi keluarga Sudirman tetap menginginkan penanganan Sudirman di saya gitu Pak, dipegang oleh, dikuasakan ke saya. Jadi nah dengan dasar itulah akhirnya saya membuat permohonan perlindungan hukum kepada Pradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan, karena memang saya tergabung di Pradinya beliau gitu.
Sejak dihadirkan dalam jumpa pers, sosok Peggy Setiawan sampai kini masih menjadi sorotan. Tidak sedikit yang meragukan jika Peggy yang saat ini ditahan bukanlah sosok Peggy yang asli atau pelaku utama dalam kasus tewasnya Vina. Sementara, narapidana Sudirman memberikan kesaksian yang berbeda dengan narapidana lainnya mengenai sosok Peggy Setiawan. Sontak saja, keterangan berbeda dari para narapidana membingungkan banyak orang. Lantas, siapa yang benar dan dapat dipercaya kesaksiannya? Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi Peggy itu beda jauh sama yang dipoto di HP ke polisi itu. Beda banget lah ya sama yang Peggy Setiawan yang ditangkap sekarang. Beda banget, yang dipoto itu orangnya bersih. Wajar aja lah kalau orang yang tidak tahu itu mengatakan yang memang dia tidak ketahui apa yang sebenarnya. Tapi kan penyidik ya, dalam hal ini Polda Jawa Barat tidak sembarangan menangkap orang karena ada konsekuensi hukum kalau salah. Ya, dan itu terus terang aja kalau itu sampai salah tangkap itu akan menjadi masalah yang sangat besar khususnya untuk kredibilitas dan juga profesionalisme Polri ya. Jadi Polda itu mendasarkan kepada hasil daripada BAP yang pertama. Wajah orang bisa berubah, tapi identitas asli itu tidak mungkin. Makanya ditelusuri sejak dia melarikan diri sampai sejak dia ketangkap. Jadi wajah orang bisa saja kan namanya berubah. Ya, saya juga 8 tahun yang lalu pasti tidak seperti sekarang kan. Nah, ditelusurilah sejak dia melarikan diri, kemana saja dia melarikannya, siapa yang menampung, apakah ada yang omnya, ada ayah kandungnya, dan lain sebagainya, sampai akhirnya disimpulkan bahwa orang itu adalah betul-betul Peggy alias Peron. Yang kita lihat kejanggalan ini antara penangkapan Peggy ya. Penangkapan Peggy ada satu sisi yang menyatakan bahwa itu bukan Peggy aslinya yang DPO. Tapi menurut pendapat dari penyidik dari Polda Jawa Barat bahwa itu adalah Peggy. Namun ada juga DPO yang hilang kan, yang tadinya 3 sekarang tinggal Peggy kan, itu 2 kemana? Nah, ada hal-hal yang aneh yang kami melihat bahwa ini ada kejanggalan. Maka kami minta supaya Bareskrim segera tuntaskan kasus Vina dan ini karena Bareskrim punya alat untuk mendeteksi kebohongan, siapa yang berbohong dalam hal ini. Nah, itu yang kami inginkan karena tingkat akhirnya adalah Bareskrim untuk menyelidiki semua kasus ini. Panggil semua pihak-pihak, baik itu dari oknum aparat yang bermain di kasus ini, terus panggil juga saksi-saksi maupun para pelaku yang sudah yang sudah dihukum. Maupun ada pun mantan narapidana yang dihukum 8 tahun yang sudah bebas dengan saka ya. Dengan pernyataan dia menyatakan bahwa dia diintimidasi, ya kan? Nah, ini kan ada simpang siur komunikasi, makanya kita minta supaya Bareskrim, Mabes Polri untuk segera ambil alih segera kasus ini. Fakta yang tak kalah mengejutkannya, yakni lapas dari ke-7 narapidana kini dipindah dari lapas Cirebon ke lapas Bandung. Bahkan, sesama narapidana menempati lapas yang berbeda. Sontak saja, hal tersebut mengundang kegeraman dari sejumlah kalangan. Tidak terkecuali Hotman yang ikut meradang dengan dipindahkannya lapas ke-7 narapidana. Berita mengejutkan kasus Vina. 7 narapidana kasus Vina yang adalah kewenangan dari lapas Cirebon, tapi katanya atas permintaan penyidik, kami mohon kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Bapak Kakanwil Lapas Jawa Barat agar 7 narapidana ini dipindahkan ke lapas Cirebon sebagai lembaga yang berwenang, agar sebuah pihak yang mau mendatangi dapat akses lebih cepat, baik mungkin ada Komisi 3 DPR, LPSK dan sebagainya. Sekali lagi, pindahkan mereka ke tempat mereka seharusnya berada. Kami dalam menjalankan tugas profesi ya, memberikan bantuan hukum terhadap para terpidana kasus Eva Cirebon. Ya, kami sudah mencoba langsung ke tempat mereka dititipkan, yaitu di beberapa lapas di Kota Bandung. Nah, ternyata kami mendapat halangan dan tidak diberikan izin, sehingga kami datang ke Bapak Dirjen untuk mempertanyakan alasan kenapa kami dihalangi dalam menjalankan tugas profesi. Kami tadi sudah menemui
Pak Dirjen yang diwakili oleh Direktur Binaan ya, warga binaan. Tadi sudah kami sampaikan apa yang menjadi keberatan, dan pada prinsipnya beliau menjawab bahwa Dirjen Pas akan mengakomodir ya. Dalam waktu dekat ini juga akan memberikan sikap apa yang menjadi keberatan kita ya, keberatan kita untuk dapat bertemu dan mendapatkan izin besuk dari masing-masing lapas maupun rutan yang ada di Kota Bandung. Itu saja. Watch 3, 4, 5.